Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di video pembelajaran. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi matematika. Senang belajar matematika dengan kelas 6 seperti ini. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu pembagian bilangan bulat. Yang pertama kita mengamati. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Sini ada beberapa tas, ada 6 tas. Pertanyaannya, permasalahannya, sekolah dasar Sukamaju akan membagikan 6 tas kepada 3 siswa berprestasi. Masing-masing siswa dapat mendapatkan bagian sama banyak. Berapa tas yang diterima oleh masing-masing siswa? Permasalahan pada pengamatan halaman tersebut dapat diselesaikan dengan cara membagi. Bagilah tas dengan banyaknya siswa yang berprestasi. Banyak tas yang diterima setiap siswa berprestasi adalah 6 dibagi 3 sama dengan operasi pembagian merupakan operasi pengurangan berulang hingga bernilai 0. Dengan demikian dapat dituliskan 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 0 ya. Jadi pengurangannya sebanyak 2 kali. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi banyak tas yang diterima oleh siswa berprestasi adalah 2. Nah, di sini Syudin berkata, pembagian adalah pengurangan berulang ya, sampai ke 0. Berikutnya, contoh 1.29. Kerjakan soal berikut. Berapa hasil pembagian dari 10 bagi 2? Kita lihat penyelesaiannya. 10 dibagi 2. Ini dikurang 2 sampai ke 0. Ada berapa 2 di situ? Kita lihat 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 10 kurang 2 sama dengan 5. Ya, seperti itu. Kemudian contoh 1.30. Berapa hasil pembagian dari negatif 15 dibagi negatif 5? Penyelesaiannya kita lihat seperti ini. Sama, dikurang juga sama dengan 0. Jadi negatif 15 dikurang 5 sama dengan dikurang negatif 5, sama dengan 0. Ada berapa negatif 5? Kita lihat 1, 2, 3. Jadi negatif 15 dikurang negatif 5 sama dengan 3. Gitu ya. Contoh 1.31. Kerjakan soal berikut. Berapa hasil pembagian dari negatif 4 dibagi negatif 8 dibagi 4? Nah, penyelesaiannya kita lihat pola seperti ini. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 4 bagi 4 sama dengan 1. 0 bagi 4 sama dengan 0 dan seterusnya sampai negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Kita lihat polanya. Dari 8 dibagi 4 sama dengan 2, dari kemudian hasilnya menjadi 1, ini berkurang 1, kemudian berkurang 1 lagi, sini berkurang 1, berkurang 1. Jadi hasil negatif 8 dibagi 4 adalah negatif 2. Berikutnya 1.32. Berapa hasil pembagian dari 9 dibagi negatif 3? Penyelesaiannya, perhatikan polanya seperti tadi. Nah, negatif 9 dibagi negatif 3. 3, kemudian kedua berkurang 1, berkurang 1 juga, berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1. Jadi, hasil dari 9 dibagi negatif 3 adalah negatif 3. Contoh 1.33. Penyelam dapat menyelam 10 meter di bawah permukaan laut. Penyelam tersebut dapat menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Hitung waktu yang dibutuhkan penyelam untuk menyelam 10 meter. Nah, penyelesaiannya kita lihat sama-sama. Kedalaman di bawah permukaan laut adalah negatif 10 meter. Kecepatan menyelam di bawah permukaan laut adalah negatif 2 per detik. Waktu yang dibutuhkan menyelam adalah negatif 10 dibagi negatif 2 sama dengan 5.
Jadi waktu yang dibutuhkan oleh penyelam adalah 5 detik. Seperti itu ya. Berikutnya, pembagian pada bilangan bulat. Apakah sifat komutatif berlaku pada pembagian? Perhatikan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Berapakah 3 dibagi 12? Apakah sama dengan 4? Tentu tidak ya. Nah, jadi jika tidak, maka pembagian bilangan bulat tersebut tidak bersifat komutatif. Kemudian yang B, apakah sifat asosiatif berlaku pada pembagian? Kita lihat 12 dibagi 6 dibagi 2. Jadi 12, 6 dibagi 2 sama dengan 3, jadi 12 bagi 3 sama dengan 4. Berapakah dalam kurung 12 dibagi 6 dibagi 2? Kita lihat 12 dibagi 6 sama dengan 2. Ya, 2 dibagi 2, 1. Jadi tidak sama. Jadi untuk sifat asosiatif ini tidak berlaku pada pembagian. Gitu ya. Kemudian kita lihat contoh 1.34. Hitunglah hasil operasi campuran berikut. Yang A, negatif 12 dikali 8 ditambah 40 dikurangi 10. Kita lihat penyelesaiannya. Negatif 12 dikali 8 ini dikurung dulu karena perkalian itu dikerjakan lebih dahulu ya. Perkalian pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan, maaf. Kita kerjakan dulu negatif 12 dikali 8 sama dengan negatif 96. Seperti ini. Nah, kemudian ditambah 40 dikurangi 10. Negatif 96 ditambah 40 itu sama dengan negatif 56 dikurang 10 sama dengan negatif 66. Dan berikutnya juga B, kerjakan dulu yang di dalam kurung atau lebih awal ya, bagiannya dulu di sini. Yang C juga seperti itu. Ini pembagian dan perkalian di kurung semuanya, dikerjakan dulu yang pembagian, kemudian yang perkalian baru dijumlahkan. Kemudian yang D, itu dalam kurung kerjakan terlebih dahulu ya. Yang D itu kan dikurung dulu. Yang pengurangan negatif 70 dikurang negatif 10 itu dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dibagi, kemudian dikali 12. Hasilnya negatif 72. Kita teruskan contoh 1.36. Meli membeli 250 jeruk. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Jika berat satu jeruk 200 gram, berapa kilogram buah jeruk? Maaf, bukan jadi apel. Dalam satu kantong plastik. Penyelesaiannya 250 dibagi 10 dikali 200 gram. Jadi 250 dibagi 10 itu 25 dikali 200 sama dengan 5000 gram. 5000 gram itu dikonversi menjadi kilogram, berarti dibagi 1000 menjadi 5 kilogram. Jadi berat buah jeruk dalam satu kantong plastik adalah 5 kilogram. Nah, sekarang kita mencoba soal-soal latihan. Kita lihat yang nomor 1. Tentukan hasil pembagian bilangan bulat berikut. Bapak akan contohkan yang A. Negatif 25 dibagi 5 sama dengan negatif dibagi positif sama dengan negatif. Jadi negatif 25 dibagi 5 sama dengan negatif 5. Untuk yang B dan seterusnya dikerjakan di buku kalian, di buku paket kalian masing-masing ya. Kemudian yang nomor 2, seorang tukang gali sumur mampu menggali tanah dengan kedalaman 1 meter setiap jam. Kedalaman sumur yang diinginkan 40 meter. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggali sumur? Kita lihat penyelesaiannya. Kalimat matematikanya kalian bisa dibagi langsung. Titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menggali sumur adalah titik-titik jam, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, Benny membeli 60 buah jambu biji di pedagang. Seluruh jambu biji tersebut akan dibagikan kepada 5 temannya. Berapa buah jambu biji yang diterima oleh masing-masing teman Benny? Jawabannya, kalimat matematikanya titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik.
Jadi jambu biji yang diterima oleh masing-masing teman Beni sebanyak titik-titik buah. Nomor 4, kerjakan operasi campuran bilangan bulat berikut ini. Yang A, negatif 12 dikali 8 ditambah 72 dibagi negatif 6. Kalian kerjakan dulu perkalian dan pembagian. Di sini perkalian dan pembagian ini ada 2. Ya, masing-masing ditambah. Dikerjakan dulu yang perkalian, negatif 12 dikali 8 berapa? Kemudian 72 dibagi negatif 6 berapa? Kemudian baru dijumlahkan. Bapak sudah contohkan seperti ini, langsung saja menjadi hasilnya negatif 108. Kemudian yang B dan seterusnya dikerjakan di buku paket kalian ya. Kemudian yang nomor 5, Edo mempunyai 241 butir kelereng. Satu orang temannya meminta 27 butir kelereng untuk bermain. Kakaknya memberi 50 butir kelereng. Edo tidak boleh bermain kelereng oleh ayahnya, oleh karena itu Edo membagikan seluruh kelereng miliknya kepada 12 temannya. Nah, ini operasi hitung campuran ya. Kita lihat jawabannya, kalimat matematikanya 241, kemudian meminta berarti dikurang ya. Dikurang 27, kemudian kakaknya juga memberi, jadi ditambah 50. Nah, itu digabung, hasilnya berapa? Kemudian dibagi ke 12 temannya, berarti dibagi 12, hasilnya berapa? Jadi kelereng yang didapat oleh masing-masing teman Edo sebanyak titik-titik butir, seperti itu ya. Nah, untuk materi hari ini Bapak cukupkan sekian, dan semoga materi ini bermanfaat bagi kalian, dan terima kasih, selamat pagi.